Halo teman-teman, jumpa lagi bareng aku Aji Bermana Tarigan di Anak Kosan Channel. Nah, hari ini aku mau berbagi pengalaman hal-hal unik yang pernah aku alami di Tanah Sunda. Penasaran kan? Oh iya teman-teman, kali ini aku lagi shoot videonya ada di atap kosan ya, jadi di atas. Karena pada video aku sebelumnya banyak banget teman-teman aku yang nanya, "Kak, kok bikin videonya di semak-semak?" Bukannya teman-teman, itu bukan semak-semak. Jadi itu di taman kampus aku. Jadi di kampus aku itu masih terkenal sangat hijau gitu ya. Jadi taman-tamannya banyak sekali tanaman dan pohon-pohon kecil, dan juga di kampus kita itu masih banyak pohon juga ditanami, mulai dari pohon-pohon besar dan juga pohon buah-buahan kayak gitu ya teman-teman. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung aja ya tonton video aku. Nah teman-teman, ketika aku awal pertama kali ke kota Bandung tuh, aku banyak banget ngalamin hal-hal yang menurut aku lumayan unik dan lucu juga ya. Jadi akunya yang belum terbiasa dan menemukan hal baru di sini gitu. Nah, yang pertama itu ketika aku datang ke Bandung itu, aku makan di salah satu tempat di mana di tempat makan itu memberikan lalapan kepadaku kan. Kemudian aku kan nggak terbiasa gitu ya makan lalapan di Medan sana gitu. Jadi ketika aku disuguhkan lalapan, jadi menurut aku tuh gimana ya, karena aku nggak terbiasa jadi aku ngerasa aneh aja gitu. Kayak misalnya engkol mentah, timun, kemangi, terus apalagi ya, banyak lah pokoknya lalapan-lalapan gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak ini apa sih gitu, kayak nggak biasa gitu sih. Cuman menurut aku unik sih gitu. Karena makan terus lalapannya banyak banget dikasih kayak gitu. Tapi lama-kelamaan aku sekarang jadi gemar juga sih makan. Yang dulunya nih ya teman-teman, aku kalau ngecium kol aja aku bisa sampai muntah ya. Teman-teman kuliah aku kayaknya banyak yang tahu ya. Dulu aku nyium bau engkol aja itu aku pengen muntah banget gitu. Tapi sekarang semenjak sering makan lalapan gitu, jadi ya suka lah kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu, aku pas di Bandung itu sangat seneng gitu ya ngeliat orang Sunda, gara-gara banyak banget cemilan-cemilannya itu yang terbuat dari tepung-tepungan, dari aci, tepung apalah banyak banget gitu. Jadi aku ngerasa kayak satu jenis bahan bisa membuat berbagai macam makanan. Contohnya ya teman-teman, yang ada basreng, terus ada seblak, terus ada keripik kaca, terus apa banyak banget lah pokoknya. Bakso aci, terus cimol, apalah itu pokoknya semuanya berasal dari tepung-tepungan. Jadi dari tepung-tepungan aja di sini tuh bisa membuat makanan yang begitu menurut aku sih enak sih gitu. Ada yang pedes, ada yang asin, terus ada yang ya bervariasi lah pokoknya. Jadi aku sebagai pecinta makanan gitu ya, jadi kayak bahagia gitu menemukan makanan-makanan yang unik di sini kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, jadi aku ngerasa unik aja gitu. Karena dari awal aku datang ke Bandung sampai sekarang, aku tuh paling nggak bisa bilang cium beluit ya, nggak tahu sih ini bener penyebutannya atau nggak ya. Jadi dari dulu tuh aku sering banget diajarin sama teman-teman aku untuk nyebutin cium beluit. Jadi tulisannya cium beluit gitu. Jadi aku sampai sekarang nggak bisa tuh nyebut itu kayak gitu. Jadi aku ngerasa aneh aja sih. Karena kan kalau di Bandung tuh rata-rata tempat-tempatnya diawali dengan cici gitu ya. Kayak misalnya aku kan di Cibiru, terus ada Cipatat, di mana apalagi ya, Cicahem, Cileunyi, terus pokoknya banyak lah di sini nama-nama tempatnya diawali dengan cici gitu semua. Jadi unik sih menurut aku kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu, jadi teman-teman, ada satu kata yang unik sih menurut aku. Jadi di tempatku itu kata tersebut artinya terima kasih. Tapi kalau di Sunda artinya itu kurang baik ya. Maksudnya itu salah satu bagian tubuh, jadi pantat. Jadi katanya itu adalah bujur gitu. Jadi dulu aku beberapa kali ngalamin beberapa kayak kelucuan gitu sih menurut aku. Jadi pas lagi orientasi perkuliahan,
Terus lagi ada diminta oleh panitianya siapa yang ingin menyampaikan kesan pesan selama orientasi perkuliahan di depan, katanya kayak gitu kan. Jadi aku majulah ke depan kayak gitu kan, karena diminta yang di luar dari Jawa Barat siapa yang mau maju ke depan, katanya gitu. Jadi aku memberanikan diri lah ya kan ke depan, udah kayak gitu. Karena biasanya kan di sini kita nyebutnya kayak apa ya, salam itu kan sampurasun kayak gitu. Jadi aku karena aku mendapatkan kesempatan maju ke depan, jadi aku sapa teman-teman yang para peserta orientasi perkuliahan itu dengan sapaan di daerah aku, yaitu mejuah-juah gitu. Jadi mereka diem kan, jadi aku bilang, ketika aku bilang salam mejuah-juah, kalian ucapkan juga mejuah-juah kayak gitu. Jadi mereka ini kan apa namanya mau gitu. Terus udah kayak gitu, sampailah aku menyampaikan beberapa kesan pesan aku dan pengalaman waktu mengikuti orientasi perkuliahan ini kan. Jadi udah aku sampein udah selesai. Di akhir aku bilang lah bujur gitu kan. Terus orang-orang pada kayak hah, katanya kayak gitu semua kan. Jadi oh iya teman-teman, kataku kayak gitu. Jadi karena kalian udah mau tadi jawab salam aku mejuah-juah, jadi aku bilang bujur. Jadi teman-teman aku kan pada panik gitu kan, apa itu gitu kan. Terus kayak aku bilang iya teman-teman, jadi ada satu hal unik nih gitu kataku. Karena di daerah aku sebenarnya bujur itu artinya terima kasih, sedangkan di sini kan artinya pantat gitu. Jadi apa sih, bertolak belakang banget gitu artinya gitu. Jadi unik sih menurut aku gitu kan. Jadi nggak cuman kejadian ini aja teman-teman, jadi di luar-luar gitu juga sering banget gitu teman-teman aku kayak ih bener Ji, di tempat kamu bujur itu terima kasih, katanya gitu. Jadi banyak sih yang nanyain, jadi lucu juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi karena banyak yang nanya-nanya gitu. Terus selanjutnya lagi ya teman-teman, dulu tuh pada semester berapa ya, semester 4 gitu kalau nggak salah. Jadi aku tuh ada mata kuliah namanya mata kuliah bahasa Sunda. Jadi aku kan nggak ngerti sama sekali ya Sunda gitu, meskipun udah aku termasuk lambat juga sih belajar bahasa Sunda ya. Jadi aku udah udah 2 tahun di Bandung, tapi tetap nggak lancar banget gitu bahasa Sundanya. Dan kebanyakan juga aku ngerti bahasa Sundanya itu yang bahasa Sunda kasar gitu sih. Jadi kalau di Sunda itu bahasanya ada kayak kelas-kelasnya gitu sih. Jadi ada yang kasar, halus. Jadi ada yang untuk mungkin bisa kita gunakan untuk pertemanan, ada yang untuk orang tua kayak gitu. Jadi aku agak lambat kan memahami bahasa Sunda ini gitu. Jadi aku ada mata kuliah bahasa Sunda dan itu aku bener-bener nggak ngerti banget teman-teman. Jadi adalah kayak kita menelaah, namanya majalah Manglik kalau nggak salah ya. Jadi kita menelaah di situ, nyari informasi apa gitu. Jadi aku bener-bener nggak paham dan nggak ngerti apa yang harus aku lakukan gitu. Di kelas aku itu kita ada orang rantau itu ada 4 kalau nggak salah, 3 dari Padang, 1 saya dari Medan gitu. Jadi ketika belajar bahasa Sunda itu udahlah kita saling lihat-lihatan, nggak tahu harus ngapain kayak gitu. Terus ditambah lagi pada saat belajar bahasa Sunda itu kita lagi ada materi membuat aksara Sunda, dan itu bingung banget, nggak ngerti harus nulisin apa gitu. Karena kalau misalnya di daerah Sumatera sana kan aksaranya hampir mirip-mirip gitu kan, tapi di sini tuh lebih unik sih menurut aku. Jadi kayak susah banget gitu kalau bagiku ya, susah untuk menuliskan aksaranya itu gitu. Jadi dan di sini tuh orang-orangnya masih menghargai budaya banget gitu, mulai dari budaya tutur kata, terus di keseharian, dan budaya-budaya kayak mulai dari papantunan, kayak budaya berbicara, budaya tari-tarian dan lain-lain kayak gitu. Jadi di sini tuh orang-orangnya masih menghargai banget kayak gitu teman-teman. Terusnya teman-teman ya, satu hal unik yang pernah aku temukan dan teman-teman, satu lagi hal unik yang pernah aku temukan di sini itu ketika kita lagi makan-makan nih ya, lagi makan-makan, terus misalnya di piring tuh disediain misalnya ada 5 kue nih, 5 kue. Awal tuh kita rebutan semua, terus nanti tinggal 1 kan di piring itu. Nah, 1 yang di piring itu nanti bisa nggak dimakan-makan sama siapapun.
nggak tahu kenapa tuh. Jadi sering banget di sini tuh kalau misalnya makan sesuatu itu disisain satu kayak gitu. Jadi kan kalau di kita kan misalnya di Medan sana kan ya udah dihabisin aja semua gitu kan. Jadi di sini tuh kebiasaan banget kayak nyisain satu makanan gitu. Jadi kayak kayak udah maksudnya kayak gini sih, bukan mereka mubazir gitu, tapi kayak lebih kayak yaudah buat kamu aja mungkin. Jadi dalam pikirannya kayak gitu kan, yaudah buat kamu aja, kayaknya buat kamu aja. Jadi pikirannya kayak gitu, jadi sisa satu kayak gitu. Terus selanjutnya juga di sini tuh aku paling suka budayanya atau kebiasaannya itu namanya ngeliwet, teman-teman. Jadi di sini itu paling sering itu ngeliwet kan. Jadi ada kayak nasi apa sih namanya, nasi liwet, terus ada ikan asin, tahu, tempe. Jadi itu seru banget sih menurut aku. Jadi aku kan gemar makan gitu kan. Jadi di situ nanti aku sering banget sih di sekretariat Mapala aku ya. Jadi di situ kita sering banget ngeliwet. Terus nanti diamparin panjang makanannya. Terus kita makan di situ rame-rame barengan kayak gitu. Jadi ngerasa kayak di keluarga banget gitu. Jadi seneng sih sama budaya-budaya di sini gitu. Jadi nggak ngerasa kita orang lain gitu kalau sama-sama orang lain pun gitu. Jadi kita ngerasa udah deket ya, asik ya sama mereka kayak gitu sih teman-teman. Jadi itu aja sih video aku kali ini yang menurut aku unik banget ya dari Sunda ini, tanah Sunda gitu ya, bukan Sunda Empire ya teman-teman. Jadi budaya-budaya Sunda dan kelucuan-kelucuan yang pernah aku alami, meskipun menurut mungkin nggak lucu ya teman-teman, tapi ya begitulah gitu ya. Mungkin itu aja video aku kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya jika video aku ini bermanfaat. Dan juga teman-teman jangan lupa kasih saran dan masukan buat aku di kolom komentar supaya aku bisa memperbaiki channel aku ini lebih baik lagi ya. Bye bye.